Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Ibu Atik Kartika SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Widya Dwi Utami dengan NPM 2313042061 yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang penggunaan kata depan di dengan awalan di, singkatan dan akronim, juga penulisan angka. Tentu saja saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Ihsan Mulyasar sebagai pemateri pertama, Muhammad Zaki sebagai pemateri kedua, Muhammad Yodi Al-Rafi sebagai pemateri ketiga, dan Maulana Rafi yang akan memberikan kesimpulan dan saran terkait materi yang telah dibahas. Baik, mari kita mulai dengan sesi pertama, yaitu pemaparan materi oleh Muhammad Ihsan Mulyasar. Kepada Ihsan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mulyasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penggunaan kata di sebagai kata depan dan juga di sebagai awalan kata. Jadi di sini ada dua cara penggunaan kata di yang akan saya bahas. Yang pertama, di sebagai kata depan. Untuk cara penulisannya, di sini terpisah dari kata yang mengikutinya. Fungsinya untuk menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya, yang pertama ada saya menonton film di teras. Yang kedua, ibu berbelanja sayur di pasar. Yang ketiga, Olimpiade 2020 digelar di Tokyo, Jepang. Jadi, di sini fungsinya itu sebagai kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Contohnya itu tadi ada di teras, di pasar, di Tokyo, Jepang, atau kalau untuk yang menunjukkan waktu bisa juga di bulan apa atau di minggu depan, di hari ini, di hari kemarin. Itu untuk penggunaan kata di sebagai kata yang menunjukkan waktu. Selanjutnya di sebagai awalan itu bentuk penulisannya dia jadi satu dengan kata yang mengikutinya, kata dasarnya. Nah, di sini di-nya itu jadi mengubah kalimatnya itu menjadi bentuk pasif. Contohnya aja di sini sebelum dimakan buah harus dicuci sampai bersih. Yang kedua ada saya lebih suka makan mie yang dimasak sampai matang. Yang ketiga, dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki banyak universitas ternama di Indonesia. Jadi, di-nya itu mengubah kata dasar yang mengikuti kata di itu jadi kalimat pasif, jadi kata yang pasif. Contohnya jadi tadi dimakan, dicuci, dimasak, dikenal, dia di-nya itu mengubah kata menjadi kata pasif. Dan juga penulisannya dia digabung ya menjadi satu dengan kata dasarnya. Itu tadi perbedaan di sebagai kata depan dan juga di sebagai awalan kata. Baik, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesan kata. Baik, terima kasih Ihsan atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zaki. Kepada Zaki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki. NPM saya 23130420057 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan tidak diperlakukan sebagai kata. Singkatan biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang, gelar, sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran, hingga frase. Sebagai contoh, Ahmad Effendi Sanusi bisa disingkat dengan AE Sanusi. Sarjana pendidikan disingkat dengan SPD. Dewan Perwakilan Rakyat bisa disingkat dengan DPR, atau sentimeter disingkat CM. Selanjutnya adalah akronim. Akronim adalah salah satu bagian dari abreviasi, yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain.
yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Misal, peluru kendali akronimnya adalah rudal. Membentuk akronim hendaknya diperhatikan syarat-syarat seperti berikut. 1. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. 2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Contoh akronim yang sering dijumpai, Jabodetabek. Jabodetabek itu kepanjangannya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Atau juga KADES. KADES itu akronimnya Kepala Desa. Pemerintahan Kabupaten akronimnya Pemkab. Handphone akronimnya HP. Surabaya Madura diakronimkan Suramadu. Dan terakhir Jawa Timur, akronimnya Jatim. Jadi dapat disimpulkan bahwa singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai kata. Hal inilah yang membuat akronim semakin tumbuh subur dengan berbagai variasinya, sehingga penggunaan akronim menarik untuk dikaji, meskipun tidak sedikit orang yang menyamakan antara singkatan dan akronim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki atas penjelasannya. Materi ketiga akan disampaikan oleh Al-Rafi. Kepada Al-Rafi, dipersilakan. Mual Raffi di sini dan kita akan melanjutkan ke topik pembahasan selanjutnya yaitu penulisan angka yang dimana di dalam topik ini ada beberapa subtopik yang dimulai dengan peran angka. Angka penting dalam pengukuran dan nilai, juga memudahkan pembacaan informasi, serta angka besar dapat disajikan dalam bentuk huruf sebagian. Di subtopik yang selanjutnya ada dua cara penulisan angka yaitu dengan nomor dan juga huruf. Di subtopik yang selanjutnya, aturan penulisan bisa seperti huruf untuk angka hingga 2 kata, seperti 0, 10, dan juga 100, dan nomor untuk angka 2 kata atau lebih, seperti 22, 57, atau 13.000, dan pengecualian transaksi bank menggunakan huruf. Penulisan bersama satuan. Gunakan nomor jika diikuti oleh satuan seperti 1 cm, 2 kg, atau 12 km. Huruf tidak diperbolehkan. Penulisan dengan keterangan waktu. Nomor digunakan jika diikuti oleh jam, hari, bulan, tahun. Atau seperti 1 jam, 5 hari, 3 bulan, dan 17 tahun. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Al-Rafi atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Maulana Rafi. Kepada Maulana Rafi, dipersilakan. Kesimpulan, penulisan tata ejaan yang benar penting untuk kejelasan dan konsistensi. Kami membahas penggunaan kata depan di singkatan, akronim, dan penulisan angka, menciptakan pemahaman yang diperlukan untuk menghindari kebingungan pembaca. Saran, perlunya kesadaran akan aturan ejaan, perhatikan penggunaan kata depan, singkatan, akronim, dan penulisan angka untuk konsistensi. Pembaca perlu meningkatkan pemahaman terhadap pola ejaan untuk memahami teks bahasa Indonesia dengan lebih baik, meningkatkan kualitas komunikasi tertulis. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.